kedua kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang niat dalam mencari ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jadi yang disebut niat itu adalah bermaksud terhadap satu perkara dan dikerjakan setelah kita berniat. Jadi ketika kita niat maka kita harus mengerjakannya. Nah, bedanya ketika amalan baik dengan amalan buruk, ketika kita misalnya berniat untuk melaksanakan silaturahmi tetapi kita tidak tertunaikan silaturahmi itu, kita mendapat pahala dari niatnya. Tetapi ketika kita niat misalnya untuk mencuri tetapi tidak dilaksanakan mencuri itu, maka dosanya tidak terjadi dosa. Nah, setiap pelajar atau pencari ilmu itu harus menata, memperbaiki niatnya ketika akan mencari ilmu, karena niat itu adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi SAW bersabda, semua amal itu tergantung kepada niatnya yang tadi telah saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya seperti amalan akhirat kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Niat seorang pelajar ketika menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridho Allah, bukan karena apa-apa. Ketika kita mencari ilmu tetapi kita tidak mendapatkan ilmu, maka kita harus ikhlas. Kita semata-mata dalam mencari ilmu itu mencari ridhonya Allah. Ketika kita belum bisa memahami atau menguasai ilmu tersebut, maka kita harus pasrahkan semuanya kepada Allah asal kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Salah satunya juga ketika kita berniat untuk mencari ilmu, maka otomatis kita mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Dan juga ketika kita mencari ilmu bertujuan untuk menghidupkan agama, agar kita tahu apa saja yang ada dalam agama. Karena ketika kita beragama maka kita harus mempunyai ilmu. Tidak sembarangan seperti sholat. Ketika kita tidak tahu ilmunya maka tidak diterima sholatnya. Dan salah satunya lagi ketika kita menuntut ilmu, otomatis kita akan melestarikan agama Islam. Karena agama Islam akan lestari, akan abadi kalau umatnya itu berilmu. Ketika umatnya sudah tidak berilmu, maka Islam akan musnah. Juhud atau bersungguh-sungguh dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ketika tidak didasari dengan ilmu, maka tidak sah. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama besar. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar. Kenapa orang yang rajin beribadah, rajin melakukan amal soleh, tetapi bodoh? Bodoh di sini apa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Seenaknya saja melakukan ibadah, tapi tanpa didasari oleh ilmu.
bahayanya lebih besar daripada orang yang alim. Dia mempunyai ilmu, tetapi dia durhaka, dia mempunyai sifat-sifat tercela. Kedua-duanya ini penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang-orang yang menjadikan mereka ini tuh orang yang tekun beribadah tapi bodoh, dan juga orang yang alim tapi durhaka sebagai panutan dalam urusan agama. Bahaya sekali ketika kita menjadikan panutan mereka semua, gitu kan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah itu harus dengan ilmu, harus tahu ilmunya. Ketika kita tidak tahu ilmunya, maka kita harus cari tahu. Kita jangan melaksanakan sesuatu hal, melakukan ibadah tanpa didasari ilmu. Karena tadi ketika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah kita tidak diterima atau tidak sah. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal. Jadi ketika kita mencari ilmu, niatkan Allah telah memberikan akal kepada kita, dan otomatis akal tersebut harus disyukuri, gitu kan. Salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu. Juga kesehatan badan, ketika kita diberikan fisik yang sehat, kesehatan dan sebagainya, maka kita harus memaksimalkan kesehatan badan kita, kekuatan kita untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan harta dunia. Ketika kita juga mencari ilmu, boleh untuk istilahnya mendapatkan harta dunia. Contohnya kita belajar matematika, kan? Itu adalah salah satu ilmu yang nantinya akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nanti dalam berdagang, karena kita dalam melakukan sesuatu, termasuk tadi berdagang, harus mengetahui ilmunya, gitu kan. Contohnya dari ilmu hitung-menghitung, atau agar mendapat penghormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan ku merdekakan semuanya dan akan ku bebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Nah, barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmat mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Jadi ketika seseorang pencari ilmu telah merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya, dan dia memiliki ilmu dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, termasuk harta, apapun itu, jabatan, tetapi dia bersyukur atas apa yang dimilikinya. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Syafar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Jadi barang siapa seseorang yang menuntut ilmu untuk akhirat, ia memperoleh anugerah kebenaran. Tetapi ketika kita mencari ilmu hanya untuk mencari kedudukan di masyarakat, hanya untuk mencari jabatan di masyarakat, maka hanya akan ada kerugian. Boleh menuntut ilmu dengan niat supaya mendapatkan kedudukan di masyarakat, kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar atau mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah. Itu sangat diperbolehkan ketika kita istilahnya niat untuk mendapatkan kedudukan sebagai pejabat. Nah, dalam kesempatan kita menjadi pejabat itu, kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar, mencegah dari yang munkar dan mengajak kepada yang kebaikan. Sekarang kan fenomena banyak di masyarakat sekarang yang kemaksiatan sangat merajalela. Itu adalah tugas kita sebagai penuntut ilmu. Nah, makanya penting ketika kita melihat masyarakat yang ada saat ini,
Itu adalah tugas kita untuk mengingatkan mereka semua untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Jangan dibiarkan, karena kalau misalnya kemaksiatan dibiarkan, maka akan terjadi mendatangkan murka Allah. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi mencari ilmu itu bukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, gitu kan? Juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu, jangan hanya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana. Jadi ketika kita menuntut ilmu, jangan hanya mencari dunia terus, akhirat ditinggalkan. Tetapi harus seimbang gitu. Jadi jangan sampai dunia yang dikejar, akhirat ditinggalkan. Seharusnya seimbang gitu. Jadi antara dunia dan akhirat itu seimbang. Nah, dalam sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Jadi ketika terpesona kepada dunia, itu adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan. Menulikan itu ya dapat istilahnya tidak mendengar dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Jadi orang yang sudah cinta terhadap dunia, hubung dunia, tidak akan istilahnya dia seperti terkena sihir, tidak akan melihat ataupun mendengar petunjuk, kan? Kebingungan untuk mencari petunjuk. Para ulama juga harus menjaga diri dari hal yang dapat merendahkan martabatnya. Harus tawadu atau rendah hati dan tidak tamak atau rakus terhadap dunia. Al-Ustadz Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengalunkan gubahan syairnya. Tawadu atau rendah hati adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah wujudnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya apabila ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Abu Hanifah berkata, besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Abu Hanifah berkata, agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Nah, sebagai penuntut ilmu harus membaca. Kita itu sebagai penuntut ilmu harus membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkannya kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dalam menuntut ilmu, niat itu adalah hal yang paling pokok. Jangan sampai niat kita itu berujung kepada kesalahan, gitu kan? Ketika kita mencari suatu ilmu tapi untuk mendapatkan hal-hal yang haram. Contohnya misalnya kita belajar ilmu tentang komputer, tetapi ilmu tersebut kita gunakan untuk menghack ataupun mengganggu orang lain, gitu kan? Menjadi istilahnya menjadi mengganggu lah, menjadi perusak di sosial media. Tentunya juga ketika kita mencari ilmu harus diniatkan untuk mencari ridha Allah, untuk berniat bersyukur terhadap kita telah diberikan akal, telah diberikan kesehatan badan,
Mungkin itu saja untuk kajian kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.